Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Nah, mungkin biar lebih akrab nih kita manggilnya para sahabat. Nah, pada kesempatan kali ini, pada event Indisco ini menyelenggarakan mengenai podcast Indisco. Seperti namanya, podcast Indisco ini akan memberikan informasi-informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk para sahabat nih. Nah, saya sebagai host di sini, Hapnis Adi Yusuf, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020, tidak sendiri nih. Pastinya ditemani dengan narasumber kece yang pastinya sangat terkenal di departemen kami. Nah, di departemen kami ini tuh bisa disebut sebagai ibu departemen kami. Please welcome Ibu Ratna Purwaningsih. Baik Bu, halo Bu. Halo, Salam kenal dulu ya Bu. Mungkin buat basa-basi nih Bu, mungkin untuk kabar sendiri Bu Ratna bagaimana nih ya Bu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah untuk kesibukannya sendiri nih Bu, selain menjadi dosen ya Bu, kesibukan lain dari mengajar itu sendiri apa sih Bu? Kalau dosen selain mengajar, melakukan penelitian ya pasti dan pengabdian masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, Mas. Baik, oh berarti pakai ada Tridharma Perguruan Tinggi. Nah mungkin selain dari kegiatan akademik Bu, atau mungkin apakah ada kegiatan kesibukan lain nih, mungkin seperti berkumpul dengan keluarga atau mungkin main liburan, ataukah ada kegiatan Oh seperti itu Bu? ya, kalau kita harus bisa bagi waktu ya. Karena kemarin Idul Adha ya pasti ada kegiatan-kegiatan bersama masyarakat, kemudian libur juga, habis liburan keluarga juga kemarin ke Tepas Magelang. Oh, ke Tepas Magelang. Nah, kebetulan tuh Bu, saya itu rumahnya daerah Ambarawa, jadi lumayan deket Kak dengan ke Tepas Magelang itu sekitar mungkin 45 menit. Nah, karena ini saya kan juga dari luar Semarang ya Bu, hitung-hitungannya sendiri. Nah, dari Bu Ratna sendiri melihat kondisi yang ada di Semarang ini tuh pandeminya bagaimana sih Bu sekarang kabar yang ada di Semarang ini? Eh, Sebenarnya saya kurang mengikuti, tapi info-info terbaru yang saya dapat dari teman-teman sepertinya agak ada peningkatan ya, sehingga kita tetap masih harus waspada. Tapi kalau di Undip, sepertinya semester depan kuliah ya hibrid offline online. Ya pun sudah mulai offline online ya Bu berarti Iya, ini sudah kuliahnya. hibrid. Aduh, jadi saya sebagai mahasiswa harusnya pasti harus lebih siap nih. Nah, mungkin cukup kali ya Bu untuk basa-basinya dan kita bisa langsung masuk ke topik pembicaraan kita. Dan mungkin untuk mengawali pembicaraan kita mengenai tema kita yaitu hari ini desain produk ya Bu. Sebenarnya apa sih Bu itu mengenai desain produk itu sendiri dan seberapa penting sih itu desain produk dalam pembuatan produk? Oke. Produk yang beredar di pasar itu pasti punya daur hidup ya, dan ada yang panjang, ada yang pendek, dan pasti dibutuhkan produk baru untuk mereplace produk-produk yang mungkin sudah harus keluar dari pasar. Dan kalau di dalam bidang ilmu teknik industri, tentunya kita sangat concern dengan desain produk gitu. Desain produk adalah salah satu bagian dari pengembangan produk. Jadi itu dua istilah yang berbeda ya Mas ya. Kalau untuk desain produk, di situ tentunya kita harus menentukan kebutuhan pasar dulu. Karena kalau kita menjual produk bukan menjual barang fisiknya, tetapi lebih kepada fungsi yang bisa dipenuhi oleh barang tersebut. Sehingga yang harus diidentifikasi pertama fungsi. Kemudian apakah itu sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan pasar. Nah, baru itu diterjemahkan menjadi atribut-atribut produk yang nanti bisa menurunkan beberapa parameter untuk ukuran-ukuran produk tersebut. Bisa ukuran fisik, bisa juga yang non fisik ya. Ada spesifikasi teknis, warna dan sebagainya. Jadi fungsi dulu itu yang harus dipegang oleh perancang produk. Baik Bu, jadi berarti kalau pendesainan itu pasti penting ya Bu, dan mengutamakan hal-hal seperti dari fungsi dan mungkin kayak nanti bentuk ataupun estetika itu juga dipertimbangkan, tapi ya lebih penting dari fungsinya ya Bu. Iya,
fail produknya kalau tidak bisa menjalankan fungsi utama. Nah, Tapi kalau dalam rangka bersaing, ya selain fungsi utama, tentunya dia harus punya keunggulan-keunggulan lain ya. Harus terutama misalnya uniqueness, perbedaan dia dengan yang sudah ada. Dan ini kalau di marketing itu seperti product positioning gitu. Jadi perancang produk harus bisa mendefinisikan keunggulan kompetitif gitu ya, competitive advantage dari si produk ini dibandingkan yang sudah ada. Jadi bukan tidak cukup hanya dengan fungsi, memang tidak cukup. oke Bu, berarti kalau misal tidak cukup tuh Bu, pasti berarti kan perlu proses ya Bu dalam pembuatan desain, dan mungkin bagi sebagian orang awam ada beberapa yang kayak miss nih, kenapa kenapa sih harus penting. Nah, sebenarnya dari Bu Ratna sendiri ada nggak sih Bu kayak step-step dalam hal pendesainan produk? Ya, kalau secara teoritis pasti ada ya. Tahapan-tahapan mulai dari riset pasar, kemudian itu untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen tadi ya pakai riset pasar. Kemudian kita mengidentifikasi juga yang sudah beredar di pasar atau produknya kompetitor. Nah, kemudian kita menentukan nih saya mau unggul di mana nih gitu kan. Produk yang saya buat ini mau lebih bagus dari siapa, di fungsi apa, seperti itu. Itu wajib. Itu kayak syarat wajib gitu ya. Nah, kalau kita mau menang di pasar tentunya harus ditambahin dengan apa yang bisa membuat dia lebih menarik sehingga dia terpilih. Nah, di situ ada pasti teman-teman udah kenal marketing mix ya, sudah kenal. Jadi produk itu tidak berdiri sendiri. Produknya bagus, catching, fungsi handal, marketingnya nggak bagus, nggak bisa juga gitu, atau distribusinya nggak bagus dan sebagainya. Jadi satu paket ya, semuanya sebagai satu kesatuan. Seperti itu. Baik Bu, jadi desain itu sebenarnya emang bukan tidak bisa berdiri sendiri ya Bu, pasti ada Ya. faktor-faktor lain yang pasti mempengaruhi. Nah, mengenai faktor lain itu sendiri sih, Bu mau tanya lagi nih terkait hubungannya desain produk dengan kondisi saat ini yang mungkin pandemi itu kadang masih naik turun ya Bu, kadang membaik, kadang juga naik lagi itu kasusnya. Nah, Ya. untuk hubungannya desain produk dan kondisi saat ini tuh bagaimana sih Bu? Kondisi pandemi ya, kalau kondisi pandemi saya kira faktor utama pasti higienis ya, higienis. Nah, kalau produk tentunya kita mengupayakan barang-barang yang sifatnya bisa dikonsumsi secara individual, jadi tidak yang bareng-bareng gitu karena untuk mencegah penularan. Kemudian mudah dibersihkan, dan karena banyak yang harus kita bawa ya, selama pandemi yang harus kita bawa sendiri, sehingga ya tentunya mungkin harus ditambahi dengan praktis, mudah dibawa, packagingnya juga simple. Saya kira seperti itu ya, supaya kita aman, kita harus membawa lebih banyak barang dibanding biasanya. Iya, betul sekali Bu. Berarti ya kita emang tetap menjaga ya Bu, walaupun kadang Harus. naik turun, jadi kita tetap stay aja, tetap harus stay safe gitu ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalkan kita kan juga ini tuh mau ada kuliah hybrid, pastinya Ya. pemerintah juga saya dengar-dengar sudah mulai melonggarkan adanya protokol kesehatan yang tetap pakai masker tapi bisa kayak kita pergi kemanapun. Nah, untuk itu sebenarnya bidang apa sih Bu yang sebenarnya saat ini tuh diperlukan inovasi untuk adanya desain produk? Bidang apa dari sisi bidang keilmuan ya? Kalau desain produk sendiri itu pasti multidisiplin ya Mas. Di situ ada, maaf, ada dari teknik industri, kemudian dari material, biasanya teknik mesin, dari art biar indah, itu ada teknik arsitektur ya, atau kalau di ITB ada desain seni rupa ya. Tergantung produknya, kalau produk kimia ya harus orang teknik kimia, jadi multidisiplin Mas. Kalau elektronik ya kita butuh orang elektro. Jadi desain satu produk itu dalam rangka memenuhi fungsi utamanya, saya kira disesuaikan. Produk itu pakai teknologi apa gitu, seperti itu. Dan ya disiplin ilmu tersebut mungkin yang terdepan untuk menjadi leader ya di dalam inovasi dari produk tersebut. Nah, untuk menjadi leader tersebut nih Bu, pastinya kan ada kayak mungkin di
uh, bidang ekonomi ataupun Mhm. mungkin di bidang akuntansi atau perpajakan. Nah, untuk desain produk yang sekarang ini tuh lebih cocoknya ke bidang apa sih yang paling enak untuk sekarang ini diterapkan di kehidupan sehari-hari? Maksudnya untuk yang inovasi produknya masih Iya, cepat berkembang gitu ya. ya, Kalau kita itu masih terus maju pesat itu IT ya. IT kita masih maju pesat. Jadi teman-teman bidang elektro dan telekomunikasi, tapi itu inovasinya jelas inovasi teknologi ya kalau itu. Kemudian kalau barang kebutuhan kebersihan itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu dan pangan ya, jadi kimia dan pangan gitu ya. Itu sampai sekarang masih terus sih, dan untuk saya kira ya selama ada manusia, apalagi populasinya nambah ya dengan kebutuhan yang semakin beragam, jadi masih terus itu untuk inovasi bidang makanan, inovasi bidang kimia, dan inovasi di bidang teknologi terutama yang support IT. Apalagi kuliah online ya, harus itu. iya betul. Karena kayak kalau biasanya tuh kadang kuliah online emang kadang suntuk mungkin ya Bu, bosan karena cuma di depan kayak Laptop. laptop aja gitu ya Bu. Nah, karena mungkin sekarang ini juga peraturannya mungkin mulai longgar dan biar gak suntuk kan pasti kita juga jalan-jalan pastinya ya Bu. Ada kita kemana kita pergi mungkin cuma ke taman lah atau apa. Nah, untuk itu sebenarnya kalau misal kita pergi-pergi itu tuh untuk penerapan inovasi desain apakah masih bisa ya Bu? Jelas ya Mas ya, kan tadi sesuai fungsi ya produknya. Antara produk yang dikonsumsi untuk rumah tangga dengan yang untuk dibawa traveling gitu pasti beda ya. Untuk yang keluarga besar dan keluarga yang sedikit itu juga akan berbeda. Jadi kalau yang traveling ya mungkin harus praktis, ringan kan untuk mudah dibawa. Praktis dalam arti menyimpannya, membawanya lebih mudah dan volumenya mungkin kecil ya. Jadi kalau sabun mandi ya hanya untuk sekian hari yang semacam itu. Dan perkembangan ke depan sih dengan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Jadi kita harus menambahkan juga masalah sustainability di dalam desain produk supaya ketika dia disposal atau dibuang dia tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan. Baik Bu, berarti sebenarnya emang aspek desain produk itu bisa kemana-mana ya Bu, nggak cuma dari pangan ataupun juga bisa ke kita pergi kemana-mana pun juga masih bisa Ya. diterapkan mengenai desain produk. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu, biar lebih kita banyak lagi mengeksplor untuk pertanyaan terakhirnya sendiri karena berarti kan dari diskusi kita tadi mengisarkan bahwa tentang kita bagaimana cara mendesain itu pasti sangat penting sekali ya Bu untuk kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang awam. Nah, mungkin karena kita dalam lingkup departemen dan kita pasti dalam lingkup mahasiswa ya Bu, sebenarnya apa sih Bu wadah ataupun cara ataupun biar kita bisa mengupgrade skill dalam mendesain kita Bu? Uh, Emang benar sih desain itu skill ya, itu benar. Sebenarnya desain itu kan seperti saya bilang tadi bahwa produk menjalankan satu fungsi. Jadi di situ diawali dengan adanya masalah yaitu kebutuhan dari manusia akan sesuatu gitu. Kemudian dicoba dipecahkan dengan sebuah produk. Nah, ketika menyelesaikan masalah itu area kreativitas, Mas. Jadi yang di-upgrade bukan hanya skill, tapi yang lebih penting di sini adalah kalau di perusahaan tuh R&D ya, kayak think tank-nya untuk menemukan ide harus dijawab dengan apa nih kebutuhan dari masyarakat gitu. Baru itu nanti diwujudkan ke dalam desain tadi yang dibutuhkan orang-orang punya skill yang bagus untuk menggambarkan bentuk fisiknya atau untuk memenuhi fungsinya secara teknis. Ya kalau untuk menangkap pasar tentunya harus banyak-banyak bertanya ya kepada konsumen. Tapi kalau untuk menemukan inovasi, nah itu harus riset. Riset dalam arti mungkin
bisa membaca buku, bisa juga mencari di tempat lain itu seperti apa, bisa juga mencari solusi dari alam ya. Bagaimana alam menyelesaikan masalah gitu. Saya juga ada riset tentang biomimikri seperti itu. Baru nanti ada ahli-ahli khusus yang akan menerjemahkan apa yang kita inginkan itu menjadi bentuk fisik maupun bentuk fungsi teknis yang sesuai. Jadi kalau secara individu agak berat sih Mas. Memang multidisiplin ya. Harus minta tolong bidang lain sepertinya. Baik Bu, baik. Mungkin sebagai closing statement ya bukan pertanyaan lagi yang menjadi Ibu Ratna, mungkin ada pesan-pesan nih mungkin dari para khalayak mahasiswa ataupun umum di sini untuk bagaimana sih sebenarnya kita baiknya itu mengupgrade skill mendesain kita itu memang dari kapan atau mulai kapan itu mungkin. Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk desain, saya kira kunci pertama jelas kreativitas ya. Kunci kedua bisa menangkap apa yang dibutuhkan oleh user atau pengguna produk. Kunci ketiga baru meningkatkan skill. Nah, skill ini bisa dari sisi skill gambar gitu. Tapi kalau misalnya itu produk sangat-sangat teknis ya, ya mungkin keilmuan bidang teknis itu yang kita tingkatkan. Dan kalau kita mau tahu apakah karya kita ini sudah bagus atau belum gitu, mungkin kita bisa mengujinya dengan misalnya mengikutkan karya kita ini ke lomba-lomba desain seperti itu, karena nanti akan ada tim penilai yang akan menilai apakah produk yang kita buat ini benar-benar sudah bagus, karena tentunya kita butuh kebaruan ya Mas ya untuk produk ya. Jangan sampai kita pusing memikirkan satu produk ternyata di tempat lain sudah ada. Nah, sehingga kita tetap perlu berkomunikasi dengan khalayak yang lebih luas supaya mendapatkan informasi yang lebih banyak dalam rangka menyelesaikan masalah desain produk tadi. Baik, berarti cukup ya Bu untuk kali ini. Nah mungkin dari saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih yang sangat Sama-sama. banyak buat Bu Ratna karena menyempatkan waktunya nih kita ngobrol-ngobrol gitu, walaupun mungkin saya sebagai orang biasa dan Bu Ratna di sini kan orang penting di sama teknik aja, industri. Mas. Jadi intinya mengucapkan terima kasih. Saya ingin mungkin mengutarakan sebuah kesimpulan. Jadi karena desain produk itu berarti sangat penting sekali ya Bu untuk sekarang ini dan sangat dibutuhkan, dan juga sebagai mahasiswa ataupun orang biasa pun untuk skill mendesain itu tuh sebagai bahan dasar untuk kita mengeksplorasi dan hal-hal lainnya. Oke, mungkin saya boleh nambahin ya Mas ya. Jadi saya selalu ingin mahasiswa itu menemukan motivasi dalam aktivitasnya ya, apapun nanti yang digeluti. Kalau misalnya desain produk, maka kita juga harus mengingat bahwa yang kita kerjakan itu adalah mencari solusi untuk orang banyak terhadap masalah yang mereka hadapi, yaitu kebutuhan tadi. Dan saya kira itu sebuah perbuatan yang sangat baik. Jadi temukan motivasi yang paling dasar gitu ketika kita hendak belajar sesuatu, sehingga kita yakin bahwa ini memberikan manfaat yang banyak sehingga kita mengerjakannya dengan senang. Ya, baik Bu, terima kasih untuk tadi tambahannya dan pasti itu sangat termotivasi karena saya sendiri di sini juga merasa termotivasi. Nah, buat para sahabat nih, karena tadi juga sudah dijelaskan nih mengenai apa saja itu desain dan bagaimana cara mewadahinya. Nah, kalian juga bisa nih, salah satu wadah di sini itu adalah lomba Indisco. Di sini yaitu Design Product Competition. Indisco ini sudah ada sampai Indisco 14, dan jika kalian ini penasaran dengan adanya lomba Indisco ini, kalian bisa cek di websitenya www.indiscoundip.com ataupun lewat Instagramnya @indiscoundip ya. Nah, mungkin para sahabat kita cukupkan dulu nih podcast Indisco pada kali ini. Saya Abnis Kaji Yusuf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu.